Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi anggaran piutang. Perkenalkan terlebih dahulu kelompok kita, yang pertama yaitu Kurnia Ahmad Prayoga, 2 Aji Dwi Nurul Basai, 3 Muhammad Adijaya, 4 Samsul Adikirom, 5 Trinur Effendi, 6 Layatul Masroh, 7 Muhammad Rizkawan, dan 8 Wildan. Anggaran piutang. Definisi anggaran piutang. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Piutang merupakan salah satu aset lancar yang timbul akibat adanya penjualan kredit. Anggaran yang dibuat untuk merencanakan jumlah piutang perusahaan secara rinci dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode akuntansi yang akan datang. Ciri-ciri piutang. Yang pertama, adanya bunga yang berlaku. Piutang bisa terjadi karena seorang pembeli memutuskan pembelian menggunakan transaksi kredit. Dan hal ini akan menimbulkan bunga. Bunga di dalam hal ini dibayarkan sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu. Tentu saja ini sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan pembayaran kredit tersebut. Lalu untuk besarnya bunga ini sesuai dengan kebijakan penjual dalam menentukan tingkat bunga yang diinginkan. Selanjutnya, ciri-ciri piutang yang kedua adalah adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi utama, lalu ditambahkan dengan nilai bunga yang dibebankan, yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Misalnya, Anda membeli suatu barang dan melakukan transaksi menggunakan cara kredit. Di situ Anda bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang Anda beli, tetapi Anda juga harus membayar bunganya. Ini karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Ciri-ciri piutang selanjutnya adalah adanya tanggal jatuh tempo. Untuk ciri piutang yang kedua yakni adanya tanggal jatuh tempo, di mana tanggal jatuh tempo ini bisa Anda ketahui dari lamanya piutang. Dan pada umumnya penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu menggunakan bulan dan hari. Jika dilakukan dengan umur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal Anda melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja beda bulan. Sedangkan jika menggunakan umur harian, maka Anda wajib menentukan perhitungan untuk kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Selanjutnya, anggaran piutang. Anggaran piutang tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Ini berarti bahwa tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Jenis-jenis anggaran piutang. Piutang usaha atau piutang dagang terjadi karena adanya penjualan kredit. Yang kedua, wesel tagih atau piutang. Piutang ini berbentuk surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Pinjaman ini memiliki waktu tagih 2-3 bulan. Dan yang terakhir, piutang lain-lain, mencakup piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Selanjutnya, manfaat anggaran piutang. Yang pertama, agar tercapainya sasaran usaha untuk jangka waktu tertentu karena telah terperinci dengan jelas. Yang kedua, merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga keuntungan juga dapat ditingkatkan. Yang ketiga, pada jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaan. Dan yang keempat, dapat memperbaiki sistem keuangan dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, dapat mempererat hubungan dagang antara perusahaan dengan relasinya. Selanjutnya, anggaran piutang ditunjukkan untuk hal-hal berikut. Menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu sebagai pedoman kerja yang menjadi dasar penyusunan anggaran piutang untuk menunjukkan sisa piutang yang terjadi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan piutang. Baik, selanjutnya ada resiko anggaran piutang. Yang pertama, resiko tertanamnya harta dalam piutang. Yang kedua, resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Yang ketiga, perlunya ada penyisihan
piutang tidak tertagih. Kemudian manfaat penyusunan anggaran piutang dapat memperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu, dapat diketahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih, dapat mengetahui perkiraan kas yang berasal dari penjualan kredit. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran piutang. Yang pertama adalah anggaran piutang. Yang kedua, keadaan persaingan pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Dan yang terakhir adalah rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit aktiva-aktiva lain selain barang produksinya. Langkah-langkah menyusun anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya syarat pemberian kredit. Yang ketiga, menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Yang keempat, menentukan term of credit atau jangka waktu pelunasan piutang. Dan yang terakhir adalah menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel sistematis. Kemudian contoh soal. PT Cinta Monyet memiliki data realisasi dan anggaran penjualan selama tahun 2020 sebagai berikut. Realisasi penjualan Desember 2019 senilai 80 juta, anggaran penjualan Januari 85 juta, Februari 90 juta, dan Maret 95 juta. Syarat pembayaran 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10 kredit 2 bulan, dan 1%-nya ditaksir tidak tertagih atau bad debt dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Kemudian hitunglah. Yang pertama, anggaran piutang bersih, 2 taksiran piutang tertagih, 3 anggaran piutang usaha. Perhitungan anggaran piutang usaha bersih. Perhitungan pada bulan Januari. 9% dikali 80 juta rupiah ditambah 49% dikali 85 juta rupiah sama dengan 7.200.000 rupiah ditambah 41.650.000 rupiah. Hasilnya adalah 48.850.000 rupiah. Berikutnya adalah perhitungan pada bulan Februari. 9% dikali 85 juta rupiah ditambah 49% dikali 90 juta rupiah sama dengan 7.650.000 rupiah ditambah 44.100.000 rupiah. Hasilnya adalah 51.750.000 rupiah. Perhitungan pada bulan Maret adalah sebagai berikut. 9% dikali 90 juta rupiah ditambah 49% dikali 95 juta rupiah sama dengan 8.100.000 rupiah ditambah 46.550.000 rupiah. Hasilnya adalah 54.650.000 rupiah. Perhitungan taksiran piutang tak tertagih. Perhitungan pada bulan Desember. 1% dikali 80 juta rupiah, hasilnya adalah 800.000 rupiah. Perhitungan pada bulan Januari, 1% dikali 85 juta rupiah, hasilnya adalah 850.000 rupiah. Perhitungan pada bulan Februari, 1% dikali 90 juta rupiah, hasilnya adalah 900.000 rupiah. Perhitungan pada bulan Maret, 1% dikali 95 juta rupiah, hasilnya adalah 950.000 rupiah. Anggaran piutang usaha. Jadi untuk selanjutnya setelah kita hitung anggaran piutang bersih, taksiran piutang tak tertagih, yang selanjutnya kita hitung adalah anggaran piutang usaha. Ini kita hitung selama bulan Januari, Februari, dan Maret. Caranya untuk bulan Januari yaitu 10% hutang di bulan kedua, lalu dikali 80 juta yang didapat dari persediaan di bulan Desember,
ditambah 50% dikali 85 juta anggaran di bulan Januari. Jadi 8 juta ditambah 42.500.000 sama dengan 50.500.000. Untuk bulan Februari 10% dikali 85 juta anggaran bulan sebelumnya yaitu bulan Januari. Kemudian ditambah 50% dikali 90 juta anggaran di bulan Februari, jadi 8.500.000 ditambah 45 juta sama dengan 53.500.000. Untuk bulan Maret sama 10% dikali 90 juta anggaran bulan sebelumnya yaitu bulan Februari, kemudian ditambah 50% dikali 95 juta anggaran di bulan Maret. Selanjutnya hasil 9 juta ditambah 47.500.000 sama dengan 56.500.000. Itu anggaran piutang usaha di bulan Maret. Oke, kalau sudah ketemu semuanya, langkah selanjutnya yang perlu kalian susun ialah menyusun anggaran piutang. Ini merupakan susunan anggaran piutang PT Cinta Monyet. Mulai dari tabelnya ada keterangan. Keterangan ini kalian isi dengan piutang usaha. Lalu ada cadangan penghapusan. Cadangan penghapusan ini hasil dari BDEPS lalu atau bulan sebelumnya ditambah BDEPS bulan sekarang. Lalu di bawahnya ada piutang usaha bersih. Selanjutnya pada bulan Januari piutang usaha ditemukan sebesar 50.500.000. Untuk bulan Januari cadangan penghapusan diperoleh yaitu 1.650.000 yang didapat dari BDEPS bulan Desember yaitu 800.000 ditambah BDEPS bulan Januari yaitu 850.000, hasilnya adalah 1.650.000. Sedangkan pada bulan Januari piutang usaha bersih sebesar 48.850.000. Selanjutnya untuk bulan Februari piutang usaha sebesar 53.500.000. Sedangkan cadangan penghapusan bulan Februari diperoleh yaitu 1.750.000 yang didapat dari BDEPS bulan Januari ditambah BDEPS bulan Februari yaitu 850.000 ditambah 900.000. Pada bulan Februari piutang usaha 51.750.000 yang didapat dari 53.500 dikurangi 1.750.000 atau pada perhitungan piutang usaha bersih sudah ada yang tadi sudah kita hitung. Untuk bulan Maret piutang usaha ditemukan sebesar 56.500.000, sedangkan cadangan penghapusan bulan Maret diperoleh 1.850.000 yang didapat dari BDEPS bulan Februari yaitu 900.000 ditambah BDEPS bulan Maret yaitu 950.000, jadi hasilnya 1.850.000. Sedangkan pada bulan Maret piutang usaha bersih sebesar 54.650.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.